Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Dimas Ramdan dari Institut Agama Islam Tasikmalaya. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang macam-macam hadis. Nah, teman-teman sekalian, pembahasan ini sangat penting bagi kita. Mengapa? Karena salah satu bab yang perlu diaji dalam peribadahan ini adalah tentang najis. Sebab dengan adanya najis, kita tidak akan dapat beribadah. Maka dari itu kita harus mengetahui bagaimana cara menanggulangi najis. Nah, kemudian dalam pembahasan kali ini, table of content kita adalah yang pertama pengertian, kemudian lanjut dengan yang kedua adalah pembagian macam-macam najis, yang ketiga adalah cara mensucikan, kemudian yang keempat nanti adalah kesimpulan. Oke. Sekarang kita lanjut ke pembahasan kita yang pertama, yaitu adalah pengertian najis. Najis adalah segala sesuatu yang dianggap kotor yang menjadikan tidak sahnya ibadah sholat. Ini berdasarkan dari kitab Muhammad Nawawi Al-Jawi, Kasifatus Saja. Maksudnya, najis ini merupakan segala sesuatu yang dianggap kotor yang kemudian apabila ada najis, baik itu di tubuh kita atau di baju kita atau di tempat kita beribadah, maka ibadah kita tidak akan salah. Nah, otomatis apabila seperti itu, kita harus tahu bagaimana cara menanggulanginya. Otomatis kalau seperti itu, kita harus tahu bagaimana cara menanggulanginya. Karena apabila kita tidak dapat menanggulangi najis, maka ibadah kita tidak akan dapat diterima, karena tidak sah ibadahnya. Seperti itu. Kemudian lanjut ke pembahasan yang kedua, yaitu adalah pembagian najis. Nah, najis ini terbagi ke dalam 3 bagian secara umum. Yang pertama adalah najis mughalladhah, yang kedua adalah najis mutawassithah, dan yang ketiga adalah najis mukhaffafah. Pembagian ini berdasarkan pada tingkat kesulitannya, tingkat kerumitannya dalam mensucikannya. Yang pertama adalah najis mughalladhah. Najis mughalladhah adalah najisnya anjing dan babi beserta anakan salah satu dari keduanya. Nah, najis ini dikhususkan pada najis pada anjing dan babi. Namun dalam konteksnya, babi ini seluruh badannya najis, mau itu bagian mananya, liurnya ataupun badannya, semuanya najis. Nah, kalau dalam konteks pembahasan anjing ini ada beberapa pendapat. Salah satu pendapat ulama menyebutkan bahwasanya yang najis hanyalah air liurnya, kemudian badannya tidak najis. Namun salah satu ulama ada juga yang menyebutkan bahwasanya seluruh badan anjing itu termasuk ke dalam najis mughalladhah, karena pasti bisa saja menjaga apabila ada air liur yang memang menempel di badannya. Nah, seperti itu. Yang kemudian yang kedua adalah najis mutawassithah. Najis mutawassithah adalah najis lain selain dari yang termasuk najis mughalladhah dan mukhaffafah. Nah, nanti ada pembahasan mukhaffafahnya ya. Ini adalah najis biasa kita sebut najis pertahan, karena najis ini adalah selain dari mughalladhah dan mukhaffafah yang dianggap kotor, seperti contohnya adalah kotoran hewan, kotoran manusia, darah, dan yang lain-lainnya. Nah, kemudian yang ketiga adalah najis mukhaffafah, najis yang ringan. Najis ini contohnya adalah seperti air kencingnya bayi laki-laki yang belum makan selain air susu ibu dan belum sampai usia 2 tahun. Ini menurut pandangan Imam Syafi'i, bahwasanya najis mukhaffafah itu terkhusus pada air kencingnya bayi laki-laki, tapi tidak setiap bayi laki-laki. Nah, bayi laki-lakinya juga harus tidak lebih dari umur 2 tahun dan tidak memakan atau meminum selain dari ASI ibunya sendiri, seperti itu. Oke, kita lanjut ke dalam pembahasan kita yang ketiga, yaitu cara mensucikan najis. Nah, ini yang harus diperhatikan sekali, karena
apabila kita tidak tahu bagaimana cara mensucikan najis, maka dalam peribadahan kita itu akan jauh dari kata sah, karena memang ibadah dapat dilaksanakan, ibadah sah dilaksanakan apabila tidak terdapat najis baik di badan kita ataupun di baju kita ataupun di tempat kita beribadah. Yang pertama, kita lanjut ke pembahasannya. Yang pertama adalah cara mensucikan najis mughalladhah. Nah, najis mughalladhah ini dapat disucikan dengan cara membasuhnya dengan air sebanyak 7 kali. Yang demikian basuhannya di mana salah satunya dicampur dengan debu atau tanah ya, dicampur dengan tanah. Namun sebelum dibasuh dengan air mesti dihilangkan terlebih dahulu ainnya atau wujud aslinya, wujud najisnya. Jadi sebelum najis mughalladhah ini harus dibasuh dengan 7 kali basuhan. Nah, sebelum kita menghitung ke dalam basuhan yang pertama, kita harus menghilangkan dulu ainnya najisnya. Contoh misalnya ada kotoran anjing dalam tangan kita. Nah, kita kan akan membersihkannya. Dalam basuhan saat kita menghilangkan najis itu jangan dulu dihitung ke dalam basuhan pertama. Jadi kita hilangkan dulu najisnya. Kemudian setelah hilang baru kita hitung dalam basuhan pertama. Nah, yang dilakukan sebanyak 7 kali dan salah satunya itu harus dicampur dengan tanah. Mau itu tanahnya dipisah dengan airnya ataupun disatukan. Namun biasanya banyak yang dilakukan itu jadi antara tanah dengan airnya disatukan dalam salah satu dari 7 kali basuhan tersebut. Kemudian yang kedua adalah cara mensucikan najis mutawassithah. Najis mutawassithah dapat disucikan dengan cara menghilangkan lebih dulu najis ainiyahnya. Setelah tidak ada lagi warna, bau dan rasa najis tersebut, baru kemudian menyiram tempatnya dengan air suci yang mensucikan. Nah, sebelum dalam pembahasannya saya perjelas dulu ainiyah ini maksudnya adalah wujud najisnya ya, wujud najisnya. Nah, contoh misalnya kalau kita mensucikan najis mutawassithah, misalnya ada kotoran hewan dalam celana kita. Nah, apabila kita akan mensucikan najis tersebut karena kotoran hewan termasuk ke dalam najis mutawassithah, maka caranya adalah kita harus menghilangkan dulu zat najisnya, wujud najisnya, yang kemudian harus tidak ada warnanya, tidak ada baunya, dan tidak ada rasa najis tersebut dalam celana kita. Kemudian baru nanti kita siram celana kita itu menggunakan air yang suci dan mensucikan. Nah, disclaimer juga bahwasanya dalam melakukan mensucikan najis itu harus apabila airnya sedikit maka harus air yang ketemu najis. Nah, kecuali kalau airnya banyak, contohnya misalnya di kolam renang airnya atau di danau, itu kalau airnya banyak, kalau danau maka boleh najis yang masuk ke dalam air. Nah, kemudian yang ketiga adalah cara mensucikan najis mukhaffafah. Nah, najis mukhaffafah ini dapat kita sucikan sangat ringan ya, sangat mudah sekali, karena tadi juga kita sudah singgung sedikit bahwasanya najis mukhaffafah ini adalah najis yang paling ringan. Maka yang tadi adalah contohnya kencing bayi laki-laki tersebut. Nah, dalam mensucikannya juga ini sangat ringan, yaitu dapat disucikan dengan cara memercikan air ke tempat yang terkena najis. Nah, contoh misalnya baju kita terkencingi oleh bayi laki-laki yang sudah mumpuni dalam syarat yang sudah disebutkan di awal, maka kita tidak perlu mencucinya. Itu juga sudah cukup dengan memercikan air dengan tangan kita kepada tempat yang ternajisi tersebut, itu sudah cukup mensucikan. Tapi apabila kita ingin lebih bersih lagi ya, kita bisa mencuci baju kita tersebut ya supaya lebih bersih. Nah, kita masuk ke dalam kesimpulan. Najis adalah segala sesuatu yang dianggap kotor yang menjadikan tidak sahnya ibadah sholatnya. Najis ini harus sangat diperhatikan karena ini sangat berpengaruh dalam peribadahan kita.
Mengetahui macam dan tata cara mensucikan najis adalah salah satu ilmu yang mesti diketahui oleh setiap muslim, mengingat hal ini merupakan salah satu syarat bagi keabsahan sholat dan ibadah lainnya yang mensyaratkannya. Ya, terima kasih. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila dalam pembahasannya ada kekurangan atau banyak kesalahan. Wabillahi hidayah wa taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.